Terima kasih teman-teman atas kebersamaan Anda di channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda, baik melalui subscribe, melalui like, melalui share video-video di channel ini, ataupun juga melalui doa-doa, harapan-harapan Anda, dan juga apresiasi yang Anda berikan untuk channel ini. Saya juga berharap dan berdoa mudah-mudahan video-video di channel ini bisa memberikan manfaat baik untuk Anda. Satu inspirasi teman-teman kembali saya hadirkan untuk Anda. Kali ini masih berhubungan dengan pikiran bawah sadar, masih berhubungan dengan hukum tarik-menarik, atau lebih tepatnya adalah bagaimana kita menghadapi lingkungan yang cenderung negatif, terutama lingkungan keluarga. Bagaimana kita menghadapi lingkungan keluarga yang cenderung negatif. Materi yang sama teman-teman sebelumnya sudah pernah saya singgung melalui sebuah video di channel ini, yaitu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang cenderung berpikir negatif. Nah, Anda nanti bisa mencarinya di playlist ya, untuk referensi, dan mari kita akan simak video ini sampai dengan selesai. Iya teman-teman, ketika kita sudah berupaya keras untuk memperbaiki mindset kita, memperbaiki pola pikir kita, memperbaiki cara pandang kita ya, dengan lebih berpikir positif, memasukkan anggapan-anggapan positif, pandangan-pandangan positif ke dalam diri kita ya. Ketika kita sudah melakukan semua itu, namun ternyata lingkungan keluarga kita terkesan tidak mendukung, mungkin menganggap remeh Anda, menyepelekan Anda, atau menganggap bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak memberikan efek apa-apa ya. Nah, ini sangat-sangat tidak nyaman bagi kita teman-teman. Apa yang kita lakukan seakan-akan tidak memiliki arti apa-apa, dan kita dibuat serba salah. Yang ada mungkin justru malah pertentangan dan pertengkaran ya. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Bagaimana kita bisa menerapkan hukum tarik-menarik di tengah-tengah keluarga kita yang cenderung berpikir negatif? Bagaimana untuk mengajak mereka atau mengarahkan mereka agar bisa menerima cara pandang baru Anda yang lebih positif? Bagaimana caranya? Yang pertama harus kita lakukan adalah bersikap tenang teman-teman. Bersikap tenang, tidak perlu ngotot, tidak perlu mendebat, tidak perlu membantah ya. Jalani kehidupan Anda bersama keluarga seperti apa adanya. Itu langkah pertama, dan itu menjadi langkah yang paling penting ya. Jadi ilustrasinya anggap seperti ini teman-teman. Anda tengah berada di sebuah kandang harimau misalnya. Ilustrasi saja ya, bukan berarti anggota keluarga Anda adalah harimau, tidak. Ini ilustrasi saja. Anggap Anda berada di tengah kandang harimau. Secara otomatis keselamatan Anda terancam. Anda salah gerak sedikit, mungkin Anda bisa diterkam. Anda melawan, jelas Anda akan jadi sasaran. Nah, bagaimana untuk bisa mengatasi situasi yang sulit dan membahayakan tersebut? Langkah pertama tetap tenang teman-teman. Tenang tentunya tidak membuat gerakan yang bisa memancing kemarahan harimau. Tenang, mungkin berdoa ya. Intinya lebih berhati-hati. Begitu juga teman-teman, ketika Anda berada pada sebuah keluarga yang cenderung berpikir negatif, sulit untuk maju, sulit untuk diajak berpikir kritis, sulit untuk diajak berkembang, sulit untuk menerima nasihat. Nah, ini ilustrasinya sama seperti tadi. Ketika Anda berada di tengah kandang harimau, salah ngomong sedikit, mungkin Anda akan didebat. Anda menjawab sedikit saja, mungkin Anda akan ditentang habis oleh anggota keluarga yang lain, jika ternyata jawaban Anda atau pernyataan Anda itu tidak sesuai dengan pandangan mereka ya. Oleh karena itu, tips yang pertama tadi, bersikap tenang. Tenang, tidak usah melawan, pokoknya santai. Jalani kehidupan Anda seperti apa adanya. Namun, Anda tetap harus pegang prinsip Anda. Ya, prinsip Anda, mindset Anda, pandangan positif Anda, jangan sampai terkalahkan oleh sikap-sikap yang negatif yang ada di keluarga Anda. Ya, kemudian tips kedua yang harus Anda lakukan adalah lakukan visualisasi atau doa di malam hari. Ya,
di mana visualisasi atau doa ini cukup Anda yang tahu. Anda tidak perlu menceritakan kepada keluarga bahwa Anda tengah mendoakan mereka. Jangan. Termasuk juga visualisasi Anda. Lakukan visualisasi itu seolah-olah untuk diri Anda, ya. Lakukan doa atau visualisasi untuk Anda sendiri. Usahakan di malam hari sebelum Anda tidur. Apa isi doa dan isi visualisasi tersebut? Doa berisi mohon petunjuk, mohon tuntunan, ya, mohon arahan, mohon berkah dari Sang Pencipta untuk kedamaian, untuk kerukunan, untuk hal-hal baik bagi keluarga Anda. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya, dengan apa yang Anda inginkan bagi keluarga Anda. Kemudian setelah doa, Anda bisa lakukan teman-teman yang namanya visualisasi. Visualisasi ini adalah membayangkan kondisi keluarga yang Anda inginkan. Anda berada di keluarga yang tidak mendukung Anda, di tengah keluarga yang cenderung berpikir negatif, mungkin penuh dengan emosional, sering uring-uringan, sering ribut, sering cekcok, tidak mau menerima masukan, lebih cenderung berputus asa, mengeluh. Nah, ini kan negatif. Maka Anda visualisasikan atau Anda bayangkan dalam pikiran Anda keluarga yang Anda inginkan. Ya, untuk teknik visualisasi teman-teman, di channel ini juga ada beberapa video yang membahas tentang itu. Nanti silakan Anda bisa cari di playlist, ya. Jadi visualisasi, bayangkan keluarga yang Anda inginkan. Bayangkan saja dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, keluarga Anda itu rukun. Ya, bayangkan Anda ngobrol dengan penuh canda tawa bersama pasangan Anda, mungkin bersama anak-anak Anda. Bayangkan mungkin Anda pergi berbelanja bersama, penuh dengan canda tawa, atau mungkin Anda berekreasi bersama, atau Anda bisa membayangkan keluarga Anda tengah makan bersama, ya, kompak, rukun, harmonis. Mungkin juga Anda bisa membayangkan pasangan Anda memberi nasihat kepada anak-anak Anda, dan anak-anak Anda begitu nurut kepada orang tua. Mungkin Anda bisa membayangkan anak begitu menghormati orang tua, mungkin salim, ya, cium tangan. Begitu juga mungkin pasangan Anda itu juga perhatian kepada Anda, ya. Bayangkan yang indah-indah, bayangkan yang baik-baik, bayangkan sesuatu yang menyenangkan hati Anda, yang bisa meneduhkan hati Anda, keluarga yang benar-benar Anda harapkan. Nah, Anda bisa lakukan ini teman-teman beberapa kali, ya, beberapa hari. Silahkan Anda bisa coba, bisa terapkan, di mana nanti teman-teman akan terjadi sebuah keajaiban. Saya berani pastikan, ketika Anda serius melakukan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh perasaan, maka keajaiban akan terjadi. Energi positif yang Anda pancarkan melalui visualisasi atau melalui doa itu akan mulai menyebar di ruangan keluarga Anda, ya, sehingga rumah Anda atau tempat tinggal Anda itu akan lebih didominasi oleh energi positif, ya, sehingga orang-orang yang berada di dalamnya itu secara perlahan-lahan itu akan menghirup atau akan menarik ke dalam tubuhnya, ke dalam pikirannya energi positif itu. Ini memang tidak bisa dilihat dengan mata teman-teman, tetapi mereka akan merasakan suasana yang berbeda, yang pastinya adalah suasana atau kondisi yang lebih nyaman bagi mereka, ya. Yang perlu kita ingat, jangan pernah menceritakan akan kegiatan doa Anda atau visualisasi Anda ini kepada mereka, ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga teman-teman, beri mereka sugesti secara langsung, ya, dengan jebakan Batman. Yang saya maksud jebakan Batman di sini adalah sesuatu yang tanpa mereka sadari, sesuatu itu adalah sugesti. Sugesti yang akan merubah pikiran-pikiran negatif mereka berangsur-angsur menjadi positif, ya. Anda bisa melakukannya dengan beberapa media. Yang sering saya lakukan atau yang pernah saya lakukan adalah dengan media gambar dan juga tulisan. Media gambar misalnya, kita bisa memasang
gambar-gambar yang indah. Mungkin foto keluarga atau mungkin foto kegiatan bersama, di mana foto itu bisa membangkitkan kenangan manis atau mengandung sebuah energi positif. Contoh, foto wisuda anak Anda. Itu akan memberikan energi positif. Karena foto wisuda itu pada saat pengambilan gambar itu pasti suasananya menyenangkan. Foto keluarga misalnya. Ini juga bisa membantu teman-teman untuk menjadi sebuah energi positif yang pelan tapi pasti akan membawa keluarga Anda benar-benar kepada keluarga yang bahagia, seperti pada foto yang Anda pasang. Selain foto, Anda juga bisa menggunakan beberapa kata. Tapi hati-hati dalam memilih kata-kata, teman-teman. Tidak perlu bernada afirmasi. Ya. Tidak perlu bernada afirmasi, tidak perlu juga bernada sugesti. Ingat teman-teman, kita hanya memberikan jebakan Batman. Ya. Jika Anda menulis dalam bentuk afirmasi, misalnya, aku kaya. Misalnya, aku menerima diriku menjadi orang kaya. Uang mengalir setiap hari dalam hidupku. Ini adalah kata-kata positif, ya. Tetapi Anda perlu perhatikan bahwa Anda tengah berada di kandang harimau, ya. Dalam tanda kutip ya, ilustrasi ya. Artinya kondisi itu berbahaya. Ibarat Anda melakukan gerakan-gerakan yang memancing kemarahan harimau, Anda akan diterkam. Nah, ketika Anda menulis afirmasi, Anda tempel misalnya di ruangan Anda, dibaca oleh anggota keluarga yang lain, Anda bisa dibully teman-teman. Saya dulu mengalaminya. Pada saat saya menulis uang mengalir tiap hari dalam hidupku, apa yang dilakukan keluarga yang lain? Minta uang kepada saya. Minta uang. Alasannya mereka bilang katanya, loh itu katanya uang mengalir setiap hari. Berarti kaya dong. Sini bagi duitnya. Bagaimana jika terjadi kepada Anda? Apa yang ingin Anda katakan? Kondisi kita nggak punya uang, tapi gara-gara kita menulis afirmasi, justru anggota keluarga yang lain seakan-akan ngeledek kita, seakan-akan seakan-akan meremehkan kita. Akibatnya kita menjadi bahan bulian. Sehingga hindari itu. Tidak perlu menulis afirmasi besar-besar, apalagi yang bisa dibaca oleh orang lain. Urungkan teman-teman, jangan menulis afirmasi yang diketahui oleh orang lain. Sebagai penggantinya, Anda bisa mengganti dengan satu kata yang mempunyai energi positif, sehingga satu kata itu mampu diserap oleh siapapun yang membacanya. Contoh, Anda bisa menulis dalam sebuah kertas berukuran cukup besar, misalnya kata sabar, ya, atau mungkin tanda cinta, ya. Kemudian Anda tulis love misalnya, atau mungkin strong misalnya, kuat misalnya. Anda boleh tempel itu, bahkan di luar pun boleh Anda tempel. Atau mungkin kalimat-kalimat lain. Contoh, Anda tulis Tuhan Maha Baik, atau Tuhan itu baik. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Misalnya, ini tidak masalah ketika Anda menulis besar kemudian Anda tempel. Ya. Ini akan memberikan sebuah sugesti tanpa disadari, ya, memberikan sugesti tanpa disadari pada saat anggota keluarga yang lain membacanya. Tetapi Anda jangan tujukan kepada mereka. Anda jangan sampaikan bahwa Anda sengaja membuat itu untuk mereka, jangan. Katakan kepada mereka bahwa itu adalah untuk kepentingan Anda. Itu sebagai hiasan, ya, sebagai hiasan, atau mungkin biar kelihatan rumahnya tidak sepi, ya. Cukup katakan itu. Cara ini lebih halus dan lebih bisa diterima oleh anggota keluarga yang lain. Cara-cara ini teman-teman adalah cara bagaimana kita bisa menyusup ke dalam pikiran bawah sadar mereka tanpa harus menentang pikiran sadar mereka. Yang terjadi ketika Anda berada di tengah-tengah keluarga yang berpikiran negatif, yang terjadi adalah benturan antara pikiran sadar mereka dan pikiran bawah sadar Anda. Pada saat Anda menjelaskan, mungkin Anda menyampaikan pandangan-pandangan Anda, pandangan positif Anda, pandangan itu akan ditentang oleh pikiran sadar mereka yang cenderung
negatif. Sehingga jalan terbaiknya sesuai yang saya pelajari teman-teman dan saya terapkan dalam kehidupan saya, cara yang cukup efektif adalah kita menyusup ke dalam pikiran bawah sadar mereka secara pelan-pelan, ya, tanpa mereka sadari, yaitu tadi dengan melakukan jebakan-jebakan Batman. Kalimat-kalimat positif atau kata-kata positif atau gambar positif yang mereka baca, yang mereka lihat, itu secara pelan-pelan itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka, ya. Energi positif, ya, dari kalimat atau kata-kata itu akan membangkitkan energi positif terhadap siapapun yang membaca atau melihatnya. Inilah kemudian nanti secara pelan-pelan akan terjadi sebuah perubahan ke arah yang positif. Anda bisa perhatikan teman-teman, perubahannya seperti apa. Ini dahsyat teman-teman, ini dahsyat. Awalnya juga saya agak pesimis, tidak yakin apakah teknik seperti ini mampu. Tetapi pada kenyataannya cara ini efektif teman-teman untuk bisa membuat keluarga kita yang cenderung berpikir negatif itu secara pelan-pelan mulai berpikir untuk lebih positif. Nah, ini semua terjadi oleh karena keterlibatan semesta yang merespon sesuatu hal yang positif, baik yang ada dalam diri kita atau yang kita terapkan dalam keluarga kita melalui tadi visualisasi, melalui doa, melalui penempatan gambar-gambar positif, tulisan-tulisan positif. Nah, itu semesta yang akan merespon, kemudian menyampaikan kepada anggota keluarga yang lain, ya, yang berada di tempat itu, yang terkoneksi dengan energi positif yang Anda pancarkan. Sampai di sini, mudah-mudahan cukup bisa memahami 3 langkah penting. Yang pertama, tenang, tetap tenang teman-teman, ya. Tidak perlu berdebat, tidak perlu ribut, tidak perlu ngotot-ngototan masalah pandangan atau pendapat, ya. Kedua, berdoa, doakan mereka. Kemudian visualisasikan keluarga seperti apa yang Anda inginkan. Kemudian ketiga, berikan jebakan Batman, ya, berupa tulisan-tulisan, ya, atau gambar-gambar positif yang tujuannya adalah untuk memasukkan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar mereka tanpa mereka sadari, ya. Kemudian langkah yang terakhir, teman-teman, tunjukkan dalam kehidupan nyata hal-hal positif, sikap-sikap positif, tunjukkan dalam keluarga Anda. Anda harus bisa memberi contoh, ya. Agar apa? Agar contoh yang Anda berikan akan sikap-sikap positif itu secara pelan-pelan itu akan terserap masuk ke dalam pikiran bawah sadar anggota keluarga yang lain. Sikap seperti apa? Contoh, tidak mudah marah, ya. Biasanya Anda mungkin uring-uringan, Anda sering juga membantah, mendebat. Mulai ubah karakter Anda teman-teman, mulai ubah, tahan emosi Anda, ya. Biasanya mungkin ketika Anda dibully, Anda menjawab, biarkan saja, tanggapi saja dengan candaan. Intinya jangan mendebat agar Anda tidak terpancing emosi, sebab ketika Anda terpancing emosi, energi Anda akan negatif, sehingga Anda akan sama saja dengan mereka, ya. Itu. Jadi Anda tidak perlu memisahkan diri dari keluarga Anda, tidak perlu teman-teman, karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarga Anda. Jika Anda memisahkan diri, maaf kata, Anda memisahkan diri dari keluarga Anda karena keluarga Anda cenderung tidak mendukung Anda. It's okay, nggak apa-apa, itu sebenarnya pilihan Anda. Tetapi ketika Anda, ya, kemudian bisa menjadi orang dan sementara keluarga yang Anda tinggalkan justru terpuruk, ini sepertinya tidak adil. Nah, oleh karena itu, yang terbaik adalah bagaimana bersama-sama, ya, bukan hanya untuk kita, tetapi bagaimana keluarga yang lain itu juga bisa secara berangsur-angsur, pelan tapi pasti, mulai bisa mendapatkan dan memiliki pikiran-pikiran yang positif, pandangan-pandangan yang positif, yang lebih optimis, yang pada akhirnya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ini berdasarkan dari apa yang pernah saya lakukan. Jadi Anda jangan berkecil hati. Dibully, dikucilkan, diremehkan, itu biasa teman-teman.
kita hidup di dunia yang memang ada banyak keunikan, ada banyak hal yang terkadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Tetapi kita harus jalan itu mau tidak mau. Tetap kuasai kondisi hati Anda dalam kondisi tenang, ya. Saya yakin dan percaya teman-teman, Anda bisa melewati ini, Anda bisa melalui ini, tanpa harus memisahkan diri dari keluarga, tanpa harus terlibat konflik. Saya yakin dengan Anda menerapkan tips tadi, Anda akan mulai memiliki kehidupan keluarga yang lebih baik lagi. Ya, silakan Anda bisa simak lagi video ini dari awal sampai akhir, ya, agar Anda bisa lebih memahami intisarinya. Dan jika Anda masih belum bisa menangkap atau ada satu hal yang mungkin agak susah Anda pahami, silakan tuliskan di kolom komentar, ya. Saya akan berusaha untuk menanggapinya, atau mungkin di lain video bisa menjelaskannya lebih detail lagi, ya. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk Anda yang banyak sekali di kolom komentar menanyakan bagaimana agar keluarga saya itu bisa berpikir positif, mau untuk menerapkan hukum tarik-menarik, tidak cepat putus asa. Nah, video ini mungkin bermanfaat untuk Anda, ya. Jadi kita tidak bisa mengatur orang lain, teman-teman. Kita tidak bisa menyuruh orang lain mengikuti keinginan kita. Kita tidak bisa, karena pasti akan terjadi benturan. Nah, tips tadi itu berdasarkan apa yang saya pernah alami dalam kehidupan saya, pernah saya terapkan, dan hasilnya cukup efektif. Pertama, tetap jaga ketenangan hati Anda, tetap jaga kerukunan keluarga Anda, jalani dan nikmati keluarga Anda apa adanya. Kemudian yang kedua, doakan mereka. Visualisasikan sebelum tidur keluarga seperti apa yang Anda inginkan, ya. Ingin keluarga Anda bahagia, ingin keluarga aku pokoknya keuangannya baik, segala kebutuhan tercukupi. Visualisasikan itu. Kemudian berikan jebakan Batman, yaitu berupa gambar-gambar atau tulisan-tulisan, ya, yang berisikan, yang mengandung energi positif, ya, yang mampu menjadi sugesti bagi anggota keluarga yang lain. Yang berikutnya, beri contoh nyata dalam kehidupan Anda di tengah-tengah keluarga, yaitu dengan selalu mengutamakan dan selalu bersikap positif, ya. Dan berikutnya, jalani kehidupan Anda seperti biasa, ya. Nikmati bahwa keluarga Anda itu adalah keluarga yang ideal bagi Anda, ya. Pancarkan selalu energi positif Anda. Saya yakin dan percaya energi Anda akan mempengaruhi orang lain yang ada di keluarga Anda, yang ada di rumah tersebut. Pelan tapi pasti akan menjadi lebih positif, ya. Demikian teman-teman video ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan kita akan sambung dengan video-video lain di channel ini. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.